Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan umat yang senantiasa taat kepada risalah yang dibawa oleh beliau. Pemirsa Kalam Pena yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita di tahun ini untuk bisa menyampaikan umur kita beribadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga Allah memberikan kita kekuatan iman, kekuatan fisik dan mental sehingga kita bisa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah di bulan Ramadan tahun ini. Pemirsa Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema mengenai bersyukur di era keterbukaan informasi. Alhamdulillah, Allah mentakdirkan kita hidup di zaman modern di mana semua fasilitas kehidupan manusia sudah berjalan dengan sangat baik. Di balik semua keterbukaan informasi yang selama ini sudah kita nikmati, ada banyak hal yang kita rasakan di mana kemajuan informasi membuat jarak yang jauh terasa dekat, membuat semua yang susah menjadi terasa lebih ringan. Pekerjaan kita yang tadinya susah menjadi lebih ringan. Informasi yang tadinya susah kita dapatkan bisa dengan mudah kita dapatkan. Jarak yang jauh terasa dekat dengan adanya kemajuan informasi dan teknologi. Di balik semua hal positif yang kita rasakan, banyak manfaatnya dalam kehidupan kita semua, tidak bisa kita pungkiri. Kemajuan teknologi membuat kehidupan kita pun berubah, di mana hal-hal negatif bisa masuk dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di balik semua kemajuan teknologi dan informasi yang kita rasakan saat ini, ada beberapa hal yang tidak boleh kita lupakan dalam kehidupan kita. Dalam hal kehidupan duniawi, Rasulullah pernah berkata bahwa kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Tetapi kita sebagai makhluk yang beriman kepada Allah, yang yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita tidak hanya memperhitungkan bagaimana kehidupan di dunia kita bisa dapatkan dengan penuh kebahagiaan. Tetapi jauh dari itu, kita ingin kehidupan kita tercapai kebahagiaan bukan hanya saat ini, tapi saat kita kembali kepada Allah, kita berada dalam kebahagiaan. Oleh karena itu, dalam kemajuan informasi teknologi yang sekarang kita rasakan, ada 3 hal yang tidak boleh kita lupakan. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah, supaya apa yang kita nikmati saat ini benar-benar menjadi jalan bagi kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan kehidupan kita nanti di akhirat. Pertama, hal yang tidak boleh kita lupakan adalah, yang tidak boleh berubah adalah, satu, hati kita, akidah kita senantiasa terikat kepada akidah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama dalam menyikapi kehidupan ini, dalam menyikapi berkembangnya informasi yang selama ini terasa begitu banyak manfaatnya bagi kita, tapi juga ada madorotnya, maka kita harus selalu yakin, satu, bahwa segala apa yang kita nikmati saat ini adalah karena Allah berkehendak itu terjadi. Maka sebagaimana tujuan kita hidup di alam dunia ingin mendapatkan ridho Allah, maka semua yang kita lakukan harus didasarkan kepada, ketika saya menikmati teknologi ini, saya melihatnya, saya mempergunakannya, apakah Allah ridho atau tidak saat saya mempergunakan itu. Maka ketika kita yakin bahwa apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita lihat, apa yang sedang kita kerjakan itu diridhoi Allah,
didasarkan pada contoh Rasulullah, maka informasi teknologi yang kita terima, kita gunakan untuk kemaslahatan kehidupan kita dengan senantiasa tidak melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, saat kita menggunakan semua fasilitas yang ada yang berhubungan dengan informasi yang kita dapatkan dari luar, maka kita harus selalu bijak berpikir ketika informasi itu sampai kepada kita dan informasi itu membawa banyak maslahat, meningkatkan syukur kita kepada Allah, maka pergunakanlah semuanya untuk kita terus meningkatkan amal-amal ibadah kita yang selama ini tertinggal. Berdasarkan ilmu baru yang telah kita dapatkan, yang kita terima melalui informasi dari alat elektronik yang kita miliki. Yang kedua, yang tidak boleh berubah dalam menyikapi perkembangan teknologi sekarang ini adalah akhlak kita. Sebagaimana Rasulullah telah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka ketika teknologi tidak disikapi dengan akhlakul karimah, maka orang yang menggunakan teknologi itu akan membuat bagi dia jalan bagaimana menyesatkan manusia dari jalan Allah. Tetapi ketika akhlak kita adalah akhlak yang baik, akhlakul karimah, maka teknologi satu tidak akan membuat kita menjadi sombong dengan pencapaian yang kita dapatkan. Yang kedua, teknologi tidak akan membuat kita menjadi iri dengan pencapaian yang orang lain dapatkan. Yang ketiga, teknologi akan membuat kita semakin tawadhu, semakin rendah hati. Karena apa? Karena kita merasa yakin bahwa di atas semua ilmu yang telah dicapai oleh manusia ada ilmu yang lebih tinggi, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dengan teknologi harus menjadikan kita menjadi hamba yang lebih banyak bersyukur kepada Allah. Lebih banyak menata kehidupan kita dengan contoh-contoh Rasulullah. Menata kehidupan kita supaya kehidupan itu tidak pernah melanggar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia itu harus senantiasa berbarengan dalam kehidupan saat kita menikmati teknologi yang kita rasakan saat ini. Sehingga tidak akan terjadi dengan adanya teknologi kita menjadi orang yang ikut campur menyebarkan keburukan-keburukan, di mana keburukan itu bisa menjadi madorot bagi orang lain dan dosanya bisa sampai kepada kita karena kita yang memberikan contoh. Maka kata Allah, apabila kamu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Ketika kita bersyukur dengan kemajuan teknologi yang kita dapatkan sekarang, maka teknologi itu akan membuat kita menjadi manusia yang lebih rendah hati. Yang ketiga, yang tidak boleh berubah adalah amal soleh kita. Jadi dengan adanya teknologi, itu menjadi jalan bagi kita untuk banyak beramar ma'ruf lewat teknologi yang kita dapatkan. Lewat HP yang kita miliki, kita banyak menyebarkan kemaslahatan untuk orang lain demi kebaikan kita dalam kehidupan di dunia wal akhirah. Jadi ada 3 yang harus diperhatikan, iman, akhlak dan amal soleh. Ini tidak boleh berubah, tidak boleh keluar dari ranah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita dapatkan dari hadis-hadis Rasul, dari Al-Quran dan dari para ulama yang betul-betul memegang teguh ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk bisa menggunakan kemajuan teknologi ini, informasi yang kita dapatkan ini menjadi manusia yang tambah hari tambah baik. Seperti kata Rasulullah, barang siapa yang amalnya di hari ini sama dengan hari kemarin, maka orang itu termasuk orang yang rugi. Dan barang siapa yang amalnya hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka orang itu termasuk pada orang yang beruntung. Mudah-mudahan dengan adanya teknologi membuat kita menjadi manusia yang beruntung di dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.